Calon Wakil Presiden nomor urut 3 yakni Mahfud MD resmi mundur di jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam dalam waktu 2 pekan lagi sebelum pencoblosan 14 Februari mendatang. Apa saja dampak dari mundurnya Mahfud MD ini kita langsung tanyakan bergabung malam ini melalui sambungan daring ada Pak Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ujang. Salam sehat. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Terano. Ya, dari kacamata Anda ini tepat waktunya, timing yang tepat untuk mundur sebelum pencoblosan 2 pekan lagi? Ya, saya sih melihat terlambat ya. Soal tepat atau tidak tepat itu soal perspektif Pak Mahfud MD. Tapi saya melihatnya terlambat. Kenapa? Mestinya kalau mau mundur itu dilakukan ketika Pak Mahfud MD ditetapkan sebagai cawapres oleh KPU. Nah itu disitulah sebenarnya starting point kalau Pak Mahfud MD mundur. Nah kalau sekarang mundurnya tepat atau tidak ya tentu ini dimensinya sudah dimensi politik. Artinya ada dua hal yang bisa saya baca dalam dimensi politik ini. Pertama, ini soal kelihatannya ya Pak Mahfud MD juga butuh isu, butuh momentum untuk bisa menaikkan elektabilitas. Maka ya mundurnya beliau itu harapannya untuk bisa menaikkan elektabilitas Pak Mahfud MD dengan Pak Ganjar. Karena selama ini kita tahu dan sama-sama tahu hasil survei pasangan Ganjar Mahfud disalib oleh pasangan Amin. Ini kan perlu juga strategi untuk menaikkan elektabilitas. Yang kedua, saya membacanya adalah agar tidak ada konflik kepentingan. Selama ini Pak Mahfud MD sebagai cawapres itu kan selalu mengkritisi penegakan hukum yang amburadul, lalu mengatakan korupsi makin merajalela, tengok kanan kiri semuanya korupsi begitu. Nah itu kan tidak bagus dilakukan oleh cawapres yang menjabat sebagai Menko Polhukam. Jadi istilahnya mengkritisi dirinya sendiri karena dirinya sendiri sebagai pemerintah, bagian dari pemerintah dan Menko Polhukam yang sejatinya harus membereskan persoalan-persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Maka disitulah sebenarnya ya itu hal yang positif agar tidak ada konflik kepentingan. Agar apa? Agar lebih leluasa untuk bisa mengkritisi pemerintah, untuk bisa mengkritisi kelihatannya tadi kubunya Pak Jokowi. Jadi dalam konteks itu saya melihat satu untuk kepentingan elektoral, ya satu lagi untuk agar tidak ada konflik kepentingan. Begitu Bang. Baik, ada dua ya, ada kekhawatiran konflik kepentingan dan juga ada arahnya untuk meningkatkan elektoral atau elektabilitas dari Mahfud. Tapi kalau kita melihat hari ini atau sore tadi tidak didampingi oleh Presiden untuk mundur, apakah ini hal yang biasa atau Anda membacanya seperti apa, Pak Ujang? Ya kan Pak Mahfud MD meminta bertemu Presiden kan. Jadi ya nanti mungkin apakah dijadwalkan atau tidak oleh Pak Mensesnek begitu Pak Pratikno. Ya kita tunggu saja Presiden kapan bisa menerima Pak Mahfud MD untuk bisa mundur. Ya kalau misalkan mundurnya tidak didampingi oleh Presiden, ya kelihatannya Presiden ya mungkin tanda petik ya belum berkenan untuk menerima Pak Mahfud MD. Yang dianggap saat ini adalah Pak Mahfud MD tanda petik adalah menjadi cawapres PDIP yang dimana PDIP selalu mengkritisi pemerintah, selalu mengkritisi Pak Jokowi dan dianggap sebagai pihak yang berlawanan ya dengan Pak Jokowi itu sendiri. Oleh karena itu saya melihat seandainya tidak didampingi Presiden, saya rasa Presiden kelihatannya belum berkenan dengan mundurnya Pak Mahfud MD. Karena ya tadi di saat menjelang pencoblosan, di saat akhir-akhir menjelang hari H, Pak Mahfud MD meninggalkan kabinet. Dalam perspektif Jawa ya tentu kalau Pak Jokowinya tidak ada, kelihatannya Pak Jokowi sedikit, mohon maaf ya, agak kesal kalau bahasa saya begitu. Baik, membacanya seperti itu ya, ada suatu hal yang disembunyikan. Kesal tadi begitu ya Pak Ujang. Pak Ujang, kalau dalam aturan sendiri Karena apakah... begini, karena silakan. Kalau dulu, kalau boleh saya lanjutkan, lihat bagaimana Pak SYL. Pak SYL ketika mundur, dijadwalkan Pak Pratikno, diterima oleh Pak Jokowi gitu loh. Seperti itu Bang. Baik, kalau SL kan terkait dengan kasus hukum Pak Ujang, ini dengan kondisi politik artinya juga sama ya, harus mundur begitu ya dengan status disitulah tersangka kemudian ada capres nilai cawapres. politiknya. Baik,
Pak Ujang, kalau Betul. dalam aturan sendiri bagaimana ya diaturkah kalau untuk maju ke Pilpres, apakah harus mundur ketika mencalonkan diri? Karena kalau kita lihat tidak hanya Pak Mahfud MD yang harus mundur, tapi ada juga capres-capres lainnya, Pak Prabowo, Gibran juga menduduki posisi di Jawa Tengah dan termasuk Pak Caimin di DPR selaku wakil ketua DPR, Pak Ujang. Ya kalau kita bicara undang-undang ya nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Pemilu, memang bagi menteri ya, termasuk presiden, wakil presiden, menteri, eh, katakanlah wali kota begitu, itu tidak harus mundur itu. Jadi kalau katakanlah berkampanye kan mesti cuti, dan titik poinnya juga tidak menggunakan fasilitas negara kan itu. Jadi nanti pasti akan ada perbedaan mundurnya Pak Mahfud MD gitu. Apakah akan diikuti oleh menteri-menteri yang lain gitu. Misalkan Pak Prabowo, lalu ataukah ada menteri yang menjadi tim sukses begitu ya. Saya melihat ya Pak Mahfud MD itu ya berbeda kasusnya dengan Pak Prabowo maupun menteri-menteri lain yang menjadi tim sukses. Karena Pak Mahfud MD ini tadi, beliau adalah cawapres, mengkritisi pemerintah, tetapi bagian dari pemerintah. Nah disitulah sebenarnya sulit untuk dalam posisi untuk bisa menaikkan elektabilitas ketika masih bagian dari pemerintah. Tetapi kalau Pak Prabowo lalu menteri-menteri yang lain itu kenapa masih tidak mundur atau tidak ya diam saja? Ya karena memang bagian daripada keberlanjutan dari Pak Jokowi. Dianggap tidak mengkritisi pemerintah, dianggap melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Di situ persoalannya. Jadi undang-undangnya secara formal itu tidak harus mundur, di saat yang sama menteri-menteri yang lain menganggap bahwa bagian daripada pemerintah yang tidak mengkritisi pemerintah. Kalau dalam etika politik seperti apa ya Pak Ujang? Tim ses juga dilibatkan, Pak Menterinya di Kabinet Indonesia Maju juga ikut dalam kampanye, masuk dalam tim ses. Apakah seharusnya mereka harus mundur juga mengingat roda pemerintahan harus berjalan efektif di sisa waktu di 2024 ini? Ya kalau bagusnya sih mundur memang. Saya dari dulu, dari 2 tahun yang lalu. Cuma persoalannya undang-undang secara formal tidak mengharuskan itu. Ya paling tidak cuti lah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tetapi kan menteri-menteri yang jadi tim sukses juga saya lihat kelihatannya nggak ada yang cuti itu. Nah disitulah sebenarnya publik menginginkan ada netralitas dari para menteri untuk ketika berkampanye gitu, maka menggunakan cuti itu, tidak menggunakan kesempatan jabatannya sebagai menteri untuk berkampanye sana sini. Kan itu yang diinginkan oleh publik, sehingga demokrasi terjaga, sehingga kontestasi ini berkeadilan. Yang dikritisi oleh publik kan seperti itu. Baik, terakhir minta analisa Anda Pak Ujang, bagaimana sebenarnya kondisi psikologi politiknya Pak Mahfud itu sendiri? Apakah benar merasa tidak nyaman dalam kabinet sehingga harus memutuskan segera mundur? Padahal kita tahu bahwa 2 pekan lagi ini akan ada pencoblosan. Singkat sekali waktunya untuk mundur ini. Saya masih ingat ketika Pak Mahfud MD ditetapkan sebagai cawapres oleh PDIP. Lalu ada rapat kabinet dan Pak Mahfud MD mengatakan ke media, rapat kabinet pertama pasca di cawapres kan berbeda situasinya karena sudah tidak nyaman. Nah mungkin dalam konteks itu pula Pak Mahfud MD mengambil langkah untuk mundur di detik-detik terakhir karena ketidaknyamanan itu. Karena mungkin tadi berbeda kubu, berbeda pandangan, berbeda pilihan dengan Pak Presidennya sendiri, Pak Jokowi. Jadi satu itu. Yang kedua ya tadi saya mengatakan di bagian strategi juga, strategi untuk menaikkan elektabilitas, ya seandainya Pak Mahfud MD dan tim suksesnya bisa mengkapitalisasi mundurnya tersebut agar bisa mendapatkan simpati publik. Tetapi dapat atau tidak kenaikan elektabilitas itu ya kita tunggu saja, Bang. Baik, singkat juga saya penasaran dengan nasib Sri Mulyani dan juga Menteri PUPR Pak Basuki. Infonya desas-desus akan juga mundur. Apakah ini bentuk ketidaknyamanan Sri Mulyani ketika isu bansos menguat publik? Ada pro kontra di publik, Pak Ujang? Kalau saya tidak yakin Bu Sri Mulyani mundur. Karena apa? Dipilih oleh Pak Jokowi. Kedua juga dia tidak ikut capres-cawapres, tidak ikut dukung-mendukung. Pak Hadi Mulyo juga sama, dulu diminta langsung oleh Pak Jokowi. Walaupun terakhir beliau punya kartu anggota PDIP. Tetapi kan kedekatannya dengan Jokowi juga sekarang dibawa-bawa kemana-mana oleh Pak Jokowi. Nah dalam konteks itu saya meyakini 2 menteri tersebut tidak akan mundur. Kalau saya meyakini seperti itu, Bang.
hanya isu saja ya, hoax begitu ya di lingkungan istana. Terima kasih atas analisa Anda bersama kami di Prime News malam ini dengan Pak Ujang Komarudin selaku pengamat politik Universitas Al-Azhar. Selamat malam Pak Ujang, salam sehat, Assalamualaikum. Selamat malam. Amin. Waalaikumsalam, Bang.